bukan udah bersih ya. Oh iya. Jangan itu. Orang pinggirnya ini kan. Jangan yang bisa set. Ini plastik UV ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini ukuran 2,5, tapi kalau di disobek ya jadi 2, itu lebarnya jadi 5 meter ya. Kita sobek nanti mereka ngomongnya mereka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di jalur channelnya Iwa Ikan dan Ikan Hias. Semoga teman-teman pada sehat ya, selalu sehat, bahagia dan sukses selalu. Tercapai apa yang diharapkan. Salam keceh, salam Iwa Amis, salam obok-obok. Kali ini kita akan mereview tentang pergantian plastik kolam untuk kolam terpal ya. Ini saya masukkan ke dalam istilah kolam terpal saja ya, karena kita pakai plastik UV. Untuk yang saya gunakan ini yang murah saja ya teman-teman ya. Untuk info, ini adalah plastik UV ketebalan cuma 17 mm. Kemudian untuk lebarnya sebelum dibelah jadi 2 ini lebarnya adalah 2,5 meter. Jadi kalau dibelah jadi 2, lebarnya menjadi 5 meter ya. Untuk panjang saya sesuaikan dengan panjang kolam ini ya, karena kebutuhan kita adalah 9 meter, maka saya beli 9 meter. Kemudian untuk harga di pasaran, untuk yang lebar 2,5 meter ya, yang nantinya kalau dibelah jadi 2 jadi 5 meter, itu harganya ini kiloan ya. Harganya itu 45.000 ya, yang ketebalan 17 mm. Untuk harga ketebalan yang lebih tebal lagi tentunya harganya lebih mahal lagi. Ada yang sampai harga 70.000 per kilogram. Itu yang toko yang tergolong murah ya menjualnya ya. Kalau toko yang mahal ya tentunya lebih mahal lagi. Sebetulnya plastik UV ini di pasaran itu tersedia berbagai ukuran, mulai dari lebar setengah meter ada ya, sampai lebar 3 meter, atau nanti kalau dibelah itu jadi 6 meter ya lebarnya saja. Kalau panjang itu satu roll kurang lebih itu 25 meter teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki kolam panjang sampai 25 meter, itu saya rasa cukup ya untuk satu rollnya gitu teman-teman. Ini saya pasang untuk melapisi saja teman-teman, jadi beli yang murah saja. Sebetulnya kemarin beli yang sudah dipasang ini, yang bocor, yang ada kebocoran, itu cukup tebal ya, di atas 17 mm. Cuman
saya males sekali untuk menambal. Sebenarnya bisa ditambal ya pakai lem setelah dikeringkan, pakai lem biasa, pakai plastik itu bisa sekali. Tapi kalau ditambal tentu saja kita harus menambah waktu ya, karena apa? Yang pertama adalah kalau menambal ya, itu harus mencari kebocorannya. Titik kebocoran harus benar-benar dicari. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena jika itu terjadi maka sama saja dengan sia-sia ya, bocor lagi dan bocor lagi. Jadi dengan alasan seperti itu, karena waktu yang sedikit menurut hemat saya, maka lebih baik beli yang biasa saja asal tidak bocor. Tapi untuk pengalaman daripada teman-teman semuanya, walaupun harga murah ya, untuk plastik UV macam ini untuk ketebalan 17 mm atau 0,17 mm itu sudah cukup, apalagi untuk kolam di dalam air itu biasanya bertahan sampai dengan 2 tahun ya. Bahkan ada yang lebih sampai dengan 4 tahun, tergantung dengan dinding penahan kolam yang dipakai ya. Biasanya dinding penahan kolam ya, yang terbuat dari bahan yang mudah lapuk seperti dari kayu atau dari bambu itu bisa cepat merusak plastik sebagai media untuk air ya. Jadi cepat bocor. Jadi untuk persiapan dinding juga harus disesuaikan ketika kita akan menggunakan plastik sebagai penahan airnya ya, biar tidak bocor. Kemudian yang mengakibatkan kebocoran juga biasanya adalah tangkai ya, tangkai pohon yang ada di sekitar yang jatuh sehingga merusak plastik jadi bocor. Kemudian juga ikan ya, biasanya ikan yang memiliki sirip tajam seperti ikan lele ya, itu bisa menggores dinding plastik ini. Ketika ikan stres atau berontak atau kaget, itu bisa saja jadi tidak awet ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan juga ketika kita akan memulai budidaya ikan, ketika menggunakan media plastik sebagai kolamnya ya. Baik teman-teman, info lagi ya untuk seputar plastik UV ini. Kemarin yang 17 mm yang lebar 5 meter ya, maksudnya lebar 2,5 meter, kalau dibelah jadi 5 meter, itu untuk harga 1 kilogramnya yang harga 45.000 atau kualitas tengah ya, itu didapatkan panjang 1,5 meter ya. Jadi kalau teman-teman butuh sekitar 9 meter seperti saya, maka akan didapatkan berat sekitar 6,3 kg. Tinggal mengalikan 45.000, jadi kebutuhan sekitar 300.000 kurang lah ya. Untuk yang ketebalan di atas ini tentu saja ada yang 1 kg dapat panjang hanya 1 meter ya teman-teman ya, karena memang tebal dan tentunya lebih awet. Terima kasih teman-teman, jangan di skip dulu ya, karena setelah ini nanti langsung saya lanjut tutorial cara memasang saluran pembuangan pada kolam plastik ini ya teman-teman ya, biar tidak bocor dan tentunya lebih mudah pemasangannya saluran pembuangan. Mungkin teman-teman di awal video ada yang menanyakan dalam hati bagaimana cara membuat saluran pembuangannya gitu ya. Ini di video terakhir ini teman-teman bisa melihat cara membuat
saluran pembuangan airnya. Ini kolam ya, saluran pembuangan ada di dasar kolam. Seperti ini teman-teman, ini adalah pipa paralon saluran pembuangan ya. Dari bagian sisinya. Kemudian caranya adalah kita belah saja ya, sobek bagian tengah, di tengah-tengah persis pipa paralonnya, ini bagian bawah dibelah semacam ini saja. Jangan sampai ke tepi ya teman-teman ya, cukup di bagian tengah. Dibelah jadi beberapa bagian ya, kurang lebih 6 lah ya, jadi 6 seperti ini. Kemudian setelah itu adalah kita tinggal meletakkan saja di bagian atasnya. Kemudian setelah itu kita tekan ke bawah dan kita ketuk dari atas ya. Dengan seperti ini aja insya Allah tetap aman, tidak bocor ya teman-teman. Ini tinggal menekan dari atas, kemudian kita pukul ya saja ya teman-teman ya. Itu sudah biasa saya lakukan dan tidak bocor ya teman-teman ya, tanpa harus mengelem. Kalau mau dilem juga boleh teman-teman, cuman saya tidak pernah mengelem dan ternyata hasilnya juga bagus walaupun tanpa dikasih lem teman-teman. Ya, begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video tentang pergantian plastik kolam ya, pemasangan plastik kolam dan juga review tentang plastik kolam. Semoga bermanfaat buat teman-teman, menambah informasi buat teman-teman yang memulai budidaya ikan ya. Ini setelah pemasangan dan ini memang berlangsung cepat sekali. Jadi tanpa harus menunggu lama ya seperti yang lain-lain. Sekian hari seperti apa, pokoknya kalau saya dari awal dulu ya, pokoknya langsung pengisian air langsung diisi ikan ya, tanpa harus penyesuaian diri, dan alhamdulillah selama ini tingkat kematian 0% lah ya. Begitu saja ya, terima kasih. Minta support dengan like, komen, dan subscribe karena itu sangat berarti buat saya. Saran kritik bisa ditulis di kolom komentar teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh di kolom komentar tanpa saya batasi. Gitu saja, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.